Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Horas. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membawakan video mengenai urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Sarsabila Putri dengan NIM 4231121032. Perkenalkan, nama saya Benis Jan Florencia Shombing dengan NIM 4232421001. Perkenalkan, nama saya Dayang Aldina dengan NIM 4232421018. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 4232 121001. Hai, perkenalkan nama saya Selvi Andriani Borsbagariang dengan NIM 4231112040. Perkenalkan, saya Resti Amelia Harahap dengan NIM 4232 421019. Perkenalkan, nama saya Yuris Kristiani Sinada dengan NIM 4233 121001. Nama saya Zahoriska Harahap dengan NIM 4232 421005. Nah teman-teman, judul yang kami angkat dari tema tersebut adalah wujud aksi mahasiswa untuk mengatasi diskriminasi sebagai bentuk bela negara untuk membangun ketahanan nasional. Nah untuk video lebih lanjutnya, yuk kita simak video berikutnya. Next, check it out! Saya Aulia, mahasiswa Universitas Negeri Medan dengan suku asli Jawa. Tepat hari ini, saya kembali ke dunia kampus setelah melewati hari libur yang begitu cepat. Tepat juga hari ini, saya kembali lagi merasa serangan-serangan kecil itu mengganggu. Di mana saya melangkah, di situ juga bisikan-bisikan yang mengganggu itu terdengar di telinga saya. Mereka menganggap saya lemah, deso, sulit bersosialisasi, dan bahkan saya sering dikucilkan akibat saya berasal dari suku Jawa yang berbeda dengan mereka, yang selalu dianggap lemah, pendiam, dan sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nyatanya, di saat saya ingin melontarkan kalimat sapaan dari mulut saya, bisikan-bisikan itu sudah terdengar di kuping saya dan melekat di benak saya. Ini lagi ngapain tuh? Rajin banget sih. Baca apa tuh? Tutup aja deh, gak usah dibaca-baca. Dasar lemah. Rajin banget lo, dasar Jawa. Dadah yuk, nanti dia nangis. Widih, si Cupu udah datang aja, cepet amat lu datang. Deso banget sih. Pucut amat bibir lu. Kasih warna biar nggak deso. Cocok dikit. Sini. Kalian ngapain beli-beli si Aul? Kalian nanti kuadukan dosen lo ya. Apaan sih? Pergi. Cepu. Yang sabar ya, Ul. Saudara, dalami kasus dugaan perundungan yang dilaporkan keluarga mendiang Aulia, calon dokter spesialis, penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah sudah memeriksa 34 orang. Kita ke informasi lainnya, saudara. Setelah Ini adalah fishbone diagram pembulian terhadap mahasiswa. Faktor pertama adalah faktor lingkungan. Kurangnya pengawasan dari pihak kampus serta kurangnya edukasi anti bullying dan kompetisi sosial. Adanya persaingan antara mahasiswa dalam aspek akademik maupun non-akademik. Faktor kedua adalah faktor sosial, perbedaan status ekonomi.
Mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu mungkin menjadi sasaran bullying. Mahasiswa yang latar belakang ekonominya lebih rendah bisa diintimidasi karena gaya hidup mereka yang dianggap berbeda atau kurang dibandingkan teman-teman lainnya. Diskriminasi berdasarkan suku, ras, dan agama dapat memicu tindakan bullying. Faktor ketiga adalah faktor individu. Perbedaan fisik dalam permasalahan pembulian menjadi sasaran bullying karena memiliki ciri fisik yang berbeda. Biasanya mencakup seperti perbedaan bentuk tubuh, warna kulit, kondisi kesehatan, atau karakteristik fisik lainnya. Kurangnya kepercayaan diri mahasiswa dengan rasa percaya diri yang rendah seringkali rentan menjadi korban bullying. Salah satunya mahasiswa cenderung merasa ragu untuk melawan atau membela diri ketika dibully. Faktor keempat adalah faktor teknologi. Cyberbullying adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital, media sosial untuk memalukan mahasiswa. Penyebaran rumor, informasi palsu atau rumor yang disebarkan secara cepat melalui platform digital. Solusi untuk mengatasi bullying di lingkungan mahasiswa. Nah, yang pertama, edukasi tentang empati dan anti-diskriminasi. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam mengadakan kampanye dan seminar tentang bahaya bullying serta pentingnya menghargai perbedaan. Nah, yang kedua, membangun sistem dukungan. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan pihak kampus, membentuk unit konseling untuk korban bullying dan menyediakan layanan bantuan psikologis. Nah, yang ketiga, advokasi kebijakan anti-bullying. Mahasiswa dapat terlibat dalam mendorong kampus membuat aturan tegas terhadap bullying dan perlindungan bagi korban. Nah, yang keempat, program kepedulian sosial dan relawan. Mahasiswa dapat membentuk kelompok atau komunitas yang mengawasi, melaporkan, dan mendukung korban bullying. Nah, yang kelima, kampanye digital atau penggunaan teknologi sebagai sarana positif. Nah, mahasiswa dapat memanfaatkan dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan anti-bullying dan membangun kesadaran kolektif. Nah, solusi-solusi ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi bullying, tetapi juga membangun komitmen kolektif mahasiswa dalam memperkuat ketahanan nasional dan dengan menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, adil, dan harmonis. Dampak permasalahan bullying terhadap wujud aksi mahasiswa dalam mengatasi diskriminasi sebagai bentuk negara untuk membangun ketahanan nasional. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan solidaritas sosial. Aksi mahasiswa melawan bullying memperkuat kesadaran tentang pentingnya melawan diskriminasi, membangun solidaritas, dan menjaga persatuan nasional. Yang kedua, menciptakan lingkungan inklusif. Aksi mahasiswa menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif, yang penting untuk stabilitas sosial dan ketahanan nasional. Yang ketiga, mengurangi konflik sosial. Melawan bullying mengurangi potensi konflik dan polarisasi, membantu menjaga harmoni dan persatuan di masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran akan hak asasi. Mahasiswa semakin memahami pentingnya keadilan dan hak asasi, memperkuat nilai-nilai demokrasi dan ketahanan nasional. Yang kelima, memperkuat karakter bela negara. Aksi ini membangun karakter kepemimpinan dan tanggung jawab mahasiswa sebagai bagian dari bela negara. Yang keenam, mengurangi dampak psikologis. Aksi melawan bullying membantu memulihkan kesehatan mental korban, yang penting untuk produktivitas dan kekuatan bangsa. Dan yang terakhir, menciptakan generasi berintegritas. Melawan bullying membentuk generasi muda yang berintegritas, siap menjaga persatuan dan ketahanan nasional di masa depan. Nah, secara keseluruhan, aksi mahasiswa dalam melawan bullying bukan hanya berdampak bagi lingkungan mereka, tetapi juga berdampak pada stabilitas dan ketahanan nasional. Dengan melawan diskriminasi dan bullying, mahasiswa berkontribusi dan membangun bangsa yang lebih adil, inklusif, dan kuat. Diskriminasi pembulian di kalangan mahasiswa menyebabkan beberapa akibat, tidak hanya pada individu itu sendiri, tetapi juga bagi institut pendidikan, masyarakat, bahkan negara. Adapun akibat dari diskriminasi pendidikan itu, yang pertama yaitu kerusakan psikologis. Korban pembulian sering mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, seperti depresi, kecemasan, rendah diri, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Kemudian, yang kedua yaitu penurunan prestasi akademik. Korban pembulian cenderung mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi belajar dan berinteraksi dengan teman sebaya. Akibatnya, prestasi akademik mereka menurun dan motivasi belajar mereka berkurang. Kerusakan reputasi kampus juga merupakan akibat dari diskriminasi pembulian. Kasus pembulian yang terjadi di sebuah kampus
dapat merusak reputasi kampus tersebut di mata masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada minat calon mahasiswa baru untuk mendaftar di kampus tersebut. Lingkungan kampus juga menjadi tidak kondusif. Keberadaan pelaku diskriminasi dan pembulian dapat menciptakan lingkungan kampus yang tidak aman dan tidak nyaman bagi mahasiswa. Hal ini dapat menghambat proses pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa. Selain pada individu dan juga institut pendidikan, diskriminasi pembulian juga berakibat pada negara. Yang pertama yaitu melemahnya persatuan dan kesatuan. Diskriminasi pembulian dapat memicu pemecahan dan konflik di antara sesama mahasiswa, yang pada akhirnya melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu menghambat perkembangan karakter bangsa. Perilaku diskriminasi pembulian mencerminkan kurangnya nilai-nilai luhur seperti toleransi, empati, dan rasa kemanusiaan. Hal ini dapat menghambat pembangunan karakter bangsa yang kuat. Yang terakhir yaitu menurunnya kualitas sumber daya manusia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, diskriminasi dan pembulian dapat menghambat perkembangan potensi mahasiswa. Hal ini berarti kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun masa depan bangsa. Konsep untuk mengatasi diskriminasi atau bullying di kalangan mahasiswa. Nah, apa itu diskriminasi dan mengapa penting untuk diatasi? Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan faktor seperti ras, agama, gender, orientasi seksual, atau disabilitas. Diskriminasi tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan nasional. Nah, mengapa mahasiswa penting untuk mengatasi diskriminasi? Mahasiswa sebagai generasi muda yang cerdas dan kritis memiliki peran penting dalam mengatasi diskriminasi. Mereka adalah agen yang perubahan yang dapat mendidik mahasiswa melalui kampanye, seminar, atau kegiatan sosial lainnya. Mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya diskriminasi dan pentingnya kesetaraan. Yang selanjutnya, menginspirasi orang lain. Aksi-aksi nyata mahasiswa dapat menginspirasi orang lain untuk ikut terlibat dalam upaya mengatasi diskriminasi. Nah, selanjutnya wujud aksi mahasiswa dalam mengatasi diskriminasi. Ada banyak cara yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mengatasi diskriminasi, yaitu antara lain mengadakan demonstrasi damai, yaitu menyatakan sikap penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi atau bullying, membuat petisi online, mengumpulkan dukungan masyarakat untuk mendesak pemerintah atau lembaga terkait pengambilan tindakan, yang selanjutnya menyebarkan informasi melalui media sosial, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu diskriminasi. Yang selanjutnya membentuk komunitas atau organisasi, yang dimana membangun jaringan yang solid untuk memperkuat gerakan anti diskriminasi. Kaitan dengan bela negara mengatasi diskriminasi adalah bentuk bela negara yang nyata. Dengan melawan segala bentuk ketidakadilan, mahasiswa dapat menunjukkan cinta tanah air dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman juga merupakan bagian dari bela negara. Dengan mengatasi diskriminasi, mahasiswa turut berkontribusi dalam membangun ketahanan nasional. Masyarakat yang inklusif dan bebas dari diskriminasi akan lebih kuat dan tahan terhadap berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang menunjukkan kesadaran untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara dari berbagai ancaman militer maupun non-militer. Nah, ada beberapa alasan utama mengapa bela negara menjadi hal yang mendesak. Nah, yang pertama yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, yang dimana terdapat ancaman dari dalam atau luar negeri, baik yang bersifat militer, ideologi, maupun budaya, yang memerlukan kesiapsiagaan warga negara untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya. Nah, yang kedua yaitu mencegah disintegrasi bangsa, yang dimana bela negara juga dapat mencegah terjadinya konflik sosial, etnis, maupun agama yang mengarah ke disintegrasi. Nah, dengan adanya bela negara ini, warga negara dapat bersatu dan saling menghargai perbedaan yang ada. Nah, yang ketiga yaitu menjaga identitas nasional. Nah, bela negara juga dapat menjadi alat untuk menjaga identitas nasional agar tidak tergerus oleh pengaruh budaya luar. Bela negara juga dapat membentuk sikap disiplin dan jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama, seperti menghargai perbedaan agama, ras, dan budaya agar tidak terjadinya diskriminasi. Nah, teman-teman, wujud aksi mahasiswa dalam mengatasi diskriminasi sebagai bentuk bela negara untuk membangun ketahanan nasional diperlukan karena beberapa alasan nih. Yang pertama yaitu untuk menghadapi ancaman sosial politik. Diskriminasi merupakan salah satu ancaman sosial politik yang dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa kita. Maka dari itu, diperlukannya wujud aksi mahasiswa dalam mengatasi diskriminasi untuk meningkatkan integritas dan identitas nasional bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan wujud aksi mahasiswa dalam mengatasi diskriminasi ini dapat meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu membangun kekuatan nasional. Dengan wujud aksi mahasiswa dalam mengatasi diskriminasi dapat mengembangkan ataupun membangun kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan yang terpadu. Hal ini mencakup aspek ekonomi, sosial politik yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional bangsa Indonesia. Yang terakhir atau yang keempat yaitu meningkatkan peran kewarganegaraan. Dengan wujud aksi mahasiswa dalam mengatasi diskriminasi ini dapat meningkatkan peran warga negara dalam aksi bela negara. Hal ini tercantum di dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan atau menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melakukan ataupun upaya pembelaan negara. Nah, dari solusi wujud aksi mahasiswa dalam mengatasi diskriminasi ini dapat merupakan cara yang efektif dan efisien dalam membangun ketahanan nasional bangsa Indonesia. Nah, materi selanjutnya adalah analisis perbandingan wujud aksi mahasiswa dalam menentang diskriminasi dengan fakta yang terjadi. Mahasiswa sering dianggap sebagai agen perubahan yang bisa membantu mengatasi diskriminasi dan membela negara demi memperkuat ketahanan nasional. Tapi dalam kenyataannya banyak tantangan yang membuat tujuan ini sulit tercapai. Yang pertama itu adalah mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa diharapkan aktif dalam gerakan anti diskriminasi untuk membela negara. Tapi faktanya nggak semua mahasiswa terlibat. Banyak yang lebih fokus ke kuliah atau urusan pribadi. Jadi gerakan sosialnya nggak selalu kuat. Nah, yang kedua adalah mahasiswa dan persatuan bangsa. Aksi mahasiswa dianggap bisa memperkuat solidaritas dan persatuan bangsa, tapi seringkali gerakannya terpecah-pecah sesuai kepentingan politik atau ideologi. Sehingga bukannya memperkuat, tetapi bisa memperlemah ketahanan nasional. Yang ketiga adalah aksi mahasiswa menjaga stabilitas nasional. Aksi melawan diskriminasi diharapkan bisa menjaga stabilitas nasional, tapi kadang berakhir dengan tindakan represif dari aparat yang bisa membuat situasi semakin panas dan nggak stabil. Yang keempat adalah kesadaran masyarakat akan persamaan hak, di mana mahasiswa diharapkan bisa menyadarkan masyarakat tentang keadilan sosial. Sayangnya, gerakan mahasiswa seringkali nggak konsisten dan dukungan dari masyarakat juga kurang. Jadi dampaknya itu juga nggak bertahan lama. Sekian video yang telah kami tampilkan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Bye-bye.